Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sahadatan man huwa khairu maqaman wa ahsanu nabiyya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu sayyi'an fariyya. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimahullah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan pada kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat Allah, mari kita tak henti-hentinya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain adalah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larang-larangannya. Karena dengan takwa Allah itulah manusia akan memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki serta derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, siapapun pasti mendambakan terwujudnya masyarakat atau negeri yang berkah, yaitu negeri yang aman, negeri yang nyaman, tenang, rezekinya melimpah, sudah barang pasti dambaan kita semua. Dan itu tidak akan terwujud tanpa adanya tindakan yang nyata. Bagaimana mungkin orang akan menjadi dokter kalau dia tidak pernah sekolah di kedokteran? Dan bagaimana mungkin orang akan menjadi hakim kalau tidak pernah menempuh pendidikan di bidang hukum? Orang menjadi dokter atau hakim tidak dengan tiba-tiba, tetapi harus melewati sebuah proses. Demikian juga dengan negeri ini, tidak akan bisa nyaman, tidak bisa aman, tidak bisa tenang, makmur dan rezekinya melimpah dengan tiba-tiba, melainkan harus melewati suatu proses. Dan proses itu tidak lain bahwa penduduk negeri ini harus benar-benar melaksanakan konsep takwa kepada Allah, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami
maka kami siksa mereka sebab perbuatan mereka sendiri. Quran surah Al-A'raf ayat 97. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, kalau kita melihat kondisi negeri ini sebenarnya sangat-sangat memprihatinkan. Kemaksiatan merajalela, kemungkaran terjadi di mana-mana. Ini merupakan indikasi bahwa penduduk negeri ini belum maksimal dalam melaksanakan konsep takwa. Dan rupa-rupanya kemaksiatan itu semakin lama semakin meningkat, bukan malah berkurang. Kalau ini tidak segera diakhiri, maka keberkahan yang Allah tumpahkan di negeri ini akan dicabut. Yang tadinya mungkin subur makmur roh jinawi, tetapi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman, dahulunya tentram, rezekinya datang limpah ruah dari setiap tempat, tetapi karena penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah merasakan bencana kelaparan dan ketakutan sebab pula perilaku mereka sendiri. Quran surat An-Nahl ayat 112. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, penduduk yang mengingkari nikmat-nikmat Allah itu adalah penduduk yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Karena yang namanya mensyukuri nikmat itu tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk tindakan amal yang nyata, yang tidak lain adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan demikian mereka yang menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus melakukan kemaksiatan itu sebenarnya sama saja dengan mengkufuri atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, oleh karena itu, agar negeri ini aman dari ancaman bencana dan menjadi negeri yang berkah, hendaknya kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu dan lalu keluarga kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun hiladun sidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, betapa Allah telah memberikan langkah-langkah praktis bagaimana menuju masyarakat yang baik dan negeri yang berkah, yaitu dengan dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita, sebab hanya kedua unsur inilah pilar pokok sebuah masyarakat, sebuah negara. Kalau masing-masing dari kita sebagai warga negara bisa menjaga diri dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, maka dengan sendirinya juga akan terbentuk negeri yang berkah. Tetapi kalau masing-masing dari kita dan keluarga penuh dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, maka akan terbentuk negeri yang rentan, ibarat sebuah tubuh penuh dengan penyakit dan kotoran yang menjijikan, maka tidak akan produktif, bahkan tidak bisa diharapkan kebaikannya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, lebih lanjut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan tentang bahaya dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Di antaranya yang pertama adalah dosa akan
memperlemah kesadaran akan keagungan Allah dalam hati. Artinya orang yang melakukan perbuatan dosa tidak akan bersungguh-sungguh mengagungkan Allah. Kaki terasa berat untuk melangkah ke masjid misalnya. Badan terasa sulit untuk bangun di waktu fajar untuk melakukan sholat subuh. Telinga tidak suka lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya lama-kelamaan hati menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut pada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Lalu bahaya yang kedua adalah dosa akan menghilangkan ruh cemburu. Orang yang sering melakukan dosa, dia tidak akan sensitif bila melihat orang-orang berbuat dosa. Ia tidak tersinggung dengan istrinya yang auratnya dilihat banyak orang. Bahkan ia sengaja mengizinkan untuk mempertontonkan auratnya di depan banyak orang. Ia tidak merasa tersinggung dengan anaknya yang berbuat dosa di depan matanya. Anaknya yang suka mabuk tidak pernah diberikan peringatan begitu saja. Lalu yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dosa membuat orang tidak mempunyai rasa malu. Rasa malu inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kalau rasa malu itu sudah tidak ada pada diri manusia, maka tak ubahnya seperti binatang yang semaunya melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan apakah itu haram ataukah tidak, apa manfaat apa tidak. Akibatnya tidak merasa berdosa ketika melakukan penyelewangan, tidak mempunyai rasa iba dan kasihan ketika melakukan